Oke, selamat pagi semuanya. Ini suara saya kedengeran nggak? Pagi Bu, ada Bu suaranya Pagi, masuk. Bu. Oke, siapa yang mau mulai presentasi? Silakan inisiatif aja siapa yang mau duluan. Saya deh Bu. Sebentar ya Bu, saya buka dulu filenya. Ini yang dipresentasiin dari yang dari slide yang terkirim itu ya Bu ya? Udah perkembangan skripsinya aja. Udah sampai mana, terus kalau ada kendala, itu. Ya Bu. Sebentar ya Bu, masih proses. Kalau misalnya saya share file skripsi saya nggak apa-apa Bu? Atau slide-nya aja? Terserah aja sih. Oke. Saya mulai. Udah keluar belum ya share screen-nya? Masih loading. Masih loading. Keluar Ibu ya? Oke, udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selama ini kurang lebih setahun ya. Jadi saya tuh sebenarnya udah ini ya Bu ya, udah bimbingan sama Pak Irfan, meskipun Pak Irfan itu sebenarnya bukan dosen pembimbing saya. Cuma karena saya ini ngerjain topik ini tuh bareng sama teman-teman, topiknya sama cuman metodenya beda. Jadi saya joinan itulah sama teman-teman saya karena teman-teman saya itu dosen pembimbingnya Pak Irfan. Dan kamu siapa aja? Mereka udah seminar belum? Sebenarnya itu udah semua sih. Bagaimana Laras ada kendala baru tuh sebenarnya kendalanya di datanya Bu. Jadi di datanya itu Pak Irfan minta ada yang diganti. Jadinya bulan kemarin jadinya kita mulai lagi apa ya? Datanya udah ada, cuma kita nambahin dan menghapus beberapa yang sekiranya nggak perlu gitu. Nah, terus kan karena kita kan ngoding ya Bu ya, jadi ngoding udah kita kasih sih hasilnya ke Pak Irfan, cuman masih nunggu respon dari Pak Irfan. Itu sih Bu, sejauh ini sih. Kalau untuk tulisan sih udah, cuman saya kan belum tahu ya kira-kira dari tulisan saya ini apakah masih ada revisi atau bagaimana gitu sih Bu sejauh ini. Oke, landasan teori itu intinya isinya adalah yang kamu gunakan di bab pembahasan aja. Kalau nggak digunakan nggak usah dimasukin. Oh, berarti maksudnya berarti saya jelasin apa itu Bu, itunya aja apa namanya masalah secara umumnya Yang aja kamu gitu. pakai aja di bab 4. Yang kamu Oh, pakai di bab 4, terus terus ada teori, misalnya kamu teori itu levelnya lebih tinggi, nah butuh pengetahuan, misalnya levelnya itu C, butuh pengetahuan A, maka yang A itu juga dimasukin, asalkan yang A itu nggak terlalu dasar. oke. Berarti kayak dijelasin nanti di bab 2-nya materi supaya kita bisa memahami materi yang saya gunakan itu ya Bu ya? Iya, dan asumsinya itu adalah orang mahasiswa lain yang bukan bidang kamu, misalnya dia anak statistik gitu. Kalau dia baca skripsi kamu, dia tetap bisa ngerti gitu, tanpa harus dia harus lihat di buku lain lagi gitu.
Iya Bu, baik-baik Bu. Soalnya kan ini level S1 ya, jadi kalau bisa itu yang anak S1 masih bisa baca gitu. Oke, siap Bu. Jadi kalau bisa diberikan, kalau ya misalnya kan kayak kalau saya ngasih contohnya di analisis gitu, misalnya kamu mendefinisikan fungsi continue kayak gitu, misalnya ya kamu jelaskan dulu fungsi itu apa kayak gitu kan, baru baru setelah itu baru dijelaskan tentang fungsi continue-nya. Jadi untuk mendefinisikan fungsi continue kamu harus jelaskan dulu fungsi itu apa. Oke. Oke, berarti dari dasar banget gitu ya Bu ya, kasarnya mah ya. Iya, tapi yang dibutuhkan, tapi kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Kan saya lihat anak graf itu banyak yang masukin yang nggak dibutuhkan gitu. Misalnya mereka masukin graf bermacam-macam graf, misalnya masukin graf bipartit, graf bintang, graf apalah. Ternyata di pembahasan mereka tidak menggunakan graf tersebut. Nah, kayak gitu tuh dibuang tuh kayak gitu. Kalau yang di graf. Oke. Ya, siap. Tapi kalau kamu pakai, misalnya kamu butuhnya D. Ternyata untuk memahami D itu kamu butuh C. Untuk memahami C kamu butuh B. Nah, kayak gitu menurut saya sih dimasukin aja, asalkan skripsinya nggak terlalu tebal gitu. Tidak membuat terlalu tebal. Oke. Pokoknya dia masih turun ke bawah sampai yang kayak yang nggak kalau udah jelas kayak gitu, maksudnya tanpa orang baca orang udah paham ya udah yang itu nggak perlu dimasukin. Ya. Oke Bu. Tapi ya, Bu, saya ada bingung sih Bu, kan waktu itu kan Ibu pernah ngasih semacam template-nya gitu ya Bu ya, template skripsi ya. Template skripsi sama Ibu ngasih pedoman skripsinya itu. Nah, di template yang Ibu kasih itu, jadi di bab 2 itu kita masukin semuanya Bu, mau apa semuanya dari kayak pemahaman dasarnya sama tentang metode yang kita pakai. Nah, sedangkan di pedoman itu, dia tuh menjelaskan metode yang kita pakai itu di bab 3. Nah, itu kira-kira saya detailnya yang mana ya, Bu, ya? Gimana maksudnya kalau di saya gimana? Kalau yang apa tuh, kalau yang di template yang Ibu kasih itu, jadi, template yang mana ya, saya lupa. waktu itu Ibu pernah kasih yang awal banget, Bu, tahun kemarin, yang kita tiap 2 minggu sekali ngasih laporan itu, Bu, di Google Classroom. Kan Ibu kan Ibu tuh ngasih kayak link gitu ya, link, template draft skripsinya itu. Nah, Saya ngasih template template skripsi UIN bukan? waktu itu Ibu ngasihnya apa? Yang ITB kalau nggak salah waktu itu saya lihatnya. Oh, kamu ngasih template UIN aja. Oh, Disesuaikan dengan template-nya UIN. oke Bu. Nah, yang ringkasan peneliti itu saya pribadi sih saya suka seperti ini, yang di tabel. Tapi kalau Bu Nina nggak suka. Kalau Bu Nina sukanya yang ini bentuknya dalam bentuk paragraf. Kayak gitu, Bu. Yang Berarti, tadi yang tabel apa yang atau yang tabel itu dijadikan dijadikan ke apa ya? Dibuat ini diagram alir kayak gitu, diagram apa ya? Nanti deh saya kasih contohnya atau saya pernah ya, kasih contoh nggak kayak ya? gini Bu, kayak gini bukan Bu ya? Bentar, ini saya nggak kelihatan ini. Saya lihat dulu. Oke. Bentar. Saya ini dulu ya, liatin. Berarti saya stop share dulu aja Bu ini. Ya boleh. Saya mau lihat.
Ini kelihatan nggak share screen saya? Ada Bu, kelihatan Bu. Nah, ini saya pakai 2 layar nih, jadi agak lama. Jadi di tinjauan pustaka itu ditambahkan kayak bagan penelitian kayak gini. Ini kan kalau kayak di saya, ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan Bu, ada Bu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya kursor gerak-gerak ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Nah, yang saya punya itu nih, yang saya sekarang nih, yang sedang saya putar-putar nih. Ini adalah posisi penelitian saya. Bentar. Nah, ini kelihatan? Saya melingkar, kelihatan nggak? Ada Bu, kelihatan. Kelihatan nggak barusan saya melingkar pakai biru? Ada Bu, masuk Bu, masuk. Nah, jadi penelitian saya tuh yang ini. Nah, background penelitian saya adalah yang atas-atasnya ini. Dimulai dari background saya itu yang sebenarnya yang ini, terus si orang ini ngerjain ini, terus saya lanjutin. Si orang yang ini tadi, dia background penelitiannya juga dari sini, terus yang awal ini ke sini. Jadi nanti kelihatan gitu alur arah apa ya namanya itu ya, perjalanan riset tuh kelihatan gitu. Kalau yang punya saya ini awalnya ke sini, terus saya ngelanjutin ini, terus ternyata riset saya dikerjain lagi oleh orang lain yang ini, terus ternyata yang dengan sumber yang sama orang lain ngerjain ini. Tujuannya kita cabang ke yang lain itu untuk memperlihatkan bahwa riset itu menarik gitu. Ternyata banyak orang yang mengerjakan riset terkait dengan ini. Mungkin bisa ditambahkan kayak begini aja. Jadi ini cuman saya cuma cantumin si penulisnya, yang saya tebelin itu adalah penulisnya, terus yang di bawahnya itu adalah judulnya. Dan isinya nanti di dalam bentuk paragraf aja. Jadi yang tabel yang kamu tadi itu, tadi kan kamu pakai tabel ya, mungkin tabel itu diganti dalam bentuk diagram ini, terus keterangan detailnya di dalam bentuk paragraf aja. Oke. Oke Bu, siap. Kebayang ya? Yang lain juga gitu ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini buku apa draft skripsinya belum saya baca ya? Iya Bu. Belum. Terus ini Bu, saya masih bingung kalau lampiran itu kayak gimana ya? Syarat-syarat apa yang bisa kita buat, kita masukin itu ke dalam lampiran gitu sih Bu, yang saya masih bingung tuh. Lampiran itu kayak apa ya? Misalnya info kayak kalau yang kamu saya belum kebayang ya. Kalau anak statistik tuh biasanya kan mereka punya tabel yang panjang sekali. Itu kan kalau dimasukin ke isi kan kayak ganggu gitu ya, nggak enak ya bacanya. Tabel berlembar-lembar. Nah, tabel itu dipindahin aja ke lampiran kayak gitu. Kalau misalnya kan, jadi Bu kan di bab 4 saya itu kan banyak itu ya Bu ya, banyak tabelnya. Itu berarti lebih baik saya masukkan ke dalam bentuk lampiran aja ya Bu? Kalau tabelnya berlembar-lembar, iya, pindahin aja ke lampiran. Tapi kalau jadi satu yang halaman, di pembahasan yang kamu masukin intinya aja gitu. Misalkan prosesnya kamu taruh di lampiran, hasil akhirnya kamu taruh di pembahasan, dan hasil akhirnya itu nggak usah yang panjang-panjang gitu, yang intinya aja. Kalau anak pemrograman itu biasanya kan codingnya itu naruhnya di lampiran gitu, bukan di pembahasan. Kalau misalnya itu Bu kan, saya kan datanya itu kan ada 2000 datanya Bu ya. Kan itu kan otomatis saya masukin ke lampiran ya Bu. Nah, di lampiran itu saya tampilin semuanya atau sebagiannya aja Bu? Sebagiannya aja lah, terus kamu mending naruh linknya gitu. Oh, link buat kan orang datanya nggak itu baca ya Bu? juga ya. Iya. Menurut saya sih gitu aja toh. Siapa juga yang mau baca kayak gitu, orang kan lebih zaman sekarang lebih suka baca link ya. Iya tinggal sih, buka linknya kayak gitu kan. Kalau sekarang juga, kalau menurut saya sih gitu, nanti kan tinggal masukan dari pengujinya gimana gitu ya. Tinggal ya, kalau dari saran saya sih gitu aja ya, yang intinya aja, terus sisanya
dikasih aja linknya biar nanti orang kalau dia butuh lihat seluruhnya ya dia tinggal menuju ke link yang kamu berikan. Hmm. Kalau sama ini Bu, misalnya kan jadi kan saya kan ada perhitungan gitu ya Bu, perhitungan. Nah, pakai rumusnya sama tapi berulang-ulang kali, berarti itu saya cukup sekali aja ya Bu nulisnya ya? Gimana? Bisa dilihatin maksudnya yang mana? Oh ya sebentar Bu, saya screen dulu. Udah keluar belum ya? Udah. Nah, nih jadi kan saya kan ada apa sih menghitung gitu Bu, kayak kita mau ngasih nilai di datanya. Nah, jadi kan karena di fitur saya itu ada Oh, ini tabel aja. Nggak usah tabel detail kayak gini, tabelnya aja langsung dalam tabel aja. kayak kayak gini aja Bu, berarti langsung gini aja. Iya, Berarti saya bilangnya berarti gini aja kali Bu, dengan menggunakan persamaan sekian didapat nilainya seperti ini iya, gitu kali ya Bu. Oh, iya. oke. Terus setiap setelah tabel itu kamu kasih interpretasinya, apa sih yang orang bisa tangkap dari tabel itu, rangkumannya apa gitu. Itu kan Oh, tabelnya panjang gitu ya. Kalau ya. apa sih yang bisa kita dapatkan, info apa sih yang bisa kita simpulkan dari sana gitu. Itu dijelaskan di bawahnya. Oke oke. Oke Bu. Hmm, kayaknya kalau dari saya sih masih segitu dulu sih Bu, soalnya kan juga belum tahu juga revisinya di mana-mana aja Bu. Cuman tadi saya cuman belum di beberapa hal yang tadi saya tanyain aja. Gitu, Bu. Oke. Di ini kamu angkatan berapa? 16 Bu, 2000 berapa? 2016. Ya kalau bisa minta cepet aja ke Pak Irfannya gitu. Iya iya sih Bu, kenalnya tuh jadi sebenarnya tuh di Python juga eee, saya ngechat beliau juga dibalasnya agak lama sih Bu, jadi saya bingung juga kayak gitu gimana baiknya ya Bu ya? Pembimbing satunya Pak Irfan atau Pak Iben? Pak Iben Bu, cuman Pak Iben juga apa ya, nyuruh kita bertiga untuk bimbingan sama Pak Irfan aja. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah clear, kita langsung ke Pak Iben gitu sih Bu. Oh, Pak Irfannya masih baca katanya. Eee, kemarin sih saya udah ngasih hasilnya, cuma kata bapaknya, "Oke nanti, saya cek dulu ya." Tapi saya hari ini belum juga ini sih Bu, belum nanya lagi, gimana hasilnya, apakah sudah oke atau belum, gitu sih Bu. Oh, ya udah. Nanti deh saya coba tanya Pak Irfan ya. Iya Nanti Bu, kamu udah layak lanjut ke Semhas atau belum gitu ya. iya Bu. Terus cicil bikin slide buat Semhas ya. Iya Bu. Buat apa tuh ya, Heeh. kalau buat saya SMS itu, eee, nanti saya jelasin langsung ke intinya metodenya atau kayak saya jelasin dasarnya dulu gitu Bu? Biasanya tetap dari latar belakang sih. Latar Mmm, belakang, eh, permasalahan, tujuan, terus nanti antara tujuan kamu sama kesimpulan nanti itu bakal dicek sama penguji itu sesuai nggak itu kesimpulan. Kan kesimpulan itu merangkum apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi kan dari ya. kesimpulan orang bisa tahu apakah kerjaan kamu itu sudah menjawab permasalahan kamu gitu. Tujuan penelitian kamu. Jadi harus sinkron gitu tujuan penelitian itu dengan kesimpulannya. Oke Bu. Jadi Bu, itu aja sih kalau dari saya Bu. Oke. Yang lain silakan boleh diganti dengan yang lain. Itu, tadi Lina chat saya Oh, saya katanya. Andini deh. Dini deh, Bu Dini tadi saya suka slide-nya Dini. Ya, Ibu. Untuk kemajuan, ini saya share screen ya, Bu. Sebentar. Sebentar, Bu. Zoom-nya masih connected.
Ibu maaf, Zoom saya di laptop masih not connected, masih saya coba. Masih loading soalnya Ibu. Nggak apa, ditunggu dulu aja. Dari HP kamu nggak bisa? Atau Dari ini deh, HP. saya yang share screen kamu, terus kamu jelasin ya. Iya Ibu. Bentar, saya buka yang punya kamu. Jadi di mana inputnya? Nah, ini apa kamu teoremanya udah dapat belum? Udah dikasih belum sama Pak Adit? Belum Ibu, saya masih nunggu, cuman Pak Adit belum ada respon. Belum baca chat saya juga. Oke, ini alternatif lain, kalian di slide itu bisa nulis kayak gini juga ya. Ini share screen saya kelihatan kan ya? Iya Ibu. Ada Bu. Alternatifnya bisa kayak gini juga nulisnya di mana di slide kayak gitu. Cuman kalau kayak gini apa alur diagramnya nggak kelihatan gitu ya, diagram perjalanan penelitian itu nggak kelihatan. Kalau ini kan orang lihatnya halaman per halaman ya. Iya Bu. Ya mungkin ya kalau deskripsi ini kan kalau di proposal kayak gini bagus nulisnya. Kalau deskripsi kayaknya mending yang kayak yang tadi itu bikin bagan yang kayak yang saya tadi, terus yang apa kesimpulannya kayak yang ini kan kesimpulan di bawahnya ini ditaruhnya di paragrafnya, ditulis dalam bentuk paragraf. Sebenarnya beda-beda selera pembimbing sih. Ini soalnya kalau Bu Nina itu kemarin saya minta mahasiswa bimbingan saya dalam bentuk tabel, terus sama Bu Nina disuruh ganti dalam bentuk paragraf aja gitu. Jadi mungkin bisa cari jalan tengahnya kayak gitu, tambahkan bagannya gitu, bagan penelitiannya, terus ya penjelasan dari bagan itu dalam bentuk paragraf. Kalau untuk slide presentasi boleh kayak gini sih. Misalnya kan kalau kamu dalam bentuk bagan kan kalau bagan kan terlalu sederhana kan, tadi khawatirnya kalau kita presentasi itu kan kita grogi ya, khawatirnya kita lupa ini kita mau menjelaskan apa sih gitu, kan nggak detail gitu isinya. Nah kalau kalian merasa kalian kurang siap mempresentasikan bagan, ya boleh presentasikan kayak gini aja gitu, jadi kan kalian tinggal baca. Kalau yang ini, kalau bagan yang tadi itu, nah ya, ini udah pindah ke bagan belum slide-nya? Udah Bu, udah pindah. Slide saya sekarang di bagan apa masih di punyanya Dini? Di bagan Ibu. Nah, kalau kalian merasa sanggup, misalnya kalian rangkum dalam bentuk bagan, terus kalian merasa sanggup ketika ini saya menjelaskan ketika presentasi ya,
Kalau kalian merasa sanggup menjelaskan dalam bentuk kebanggaan ini, yang lainnya sudah di luar kepala, ya lebih bagus kayak gini. Tapi kalau seandainya kalian khawatirnya nanti kalian tidak ingat mau menjelaskan apa detailnya, ya ditulis kayak yang si Dini tulis, yang kayak begini. Kalau ini kan tinggal dibaca gitu. Kayak diagram alir jangan terlalu, kalau bisa jangan terlalu kecil kayak gini ya. Kalau ini sih masih Iya, bisa Ibu. dibaca. Usahakan jangan terlalu kecil gitu. Itu kan soalnya kan orang bacanya kan dalam satu layar gitu ya. Kadang kan ada yang baca pakai HP kayak gitu kan, khawatirnya mereka nggak bisa baca. Iya, Ibu. Oke, Dini berarti tinggal kamu butuh teoremanya ya. Kamu sampai mana ini? Tinggal teorema saja, Ibu. Sisanya. Untuk yang lainnya sudah. Untuk N sembarang ini untuk K sembarang udah dapat belum? Ini kan K-nya baru 1, 2, 3, terus yang ZN yang 3 pangkat K, K-nya 1 dan 2. Ini memang cuma sampai segini atau bisa untuk K sembarang? Bisa untuk K sembarang, Ibu. Karena ketika dimasukin, untuk K sembarang itu hasilnya tetap graf bentuknya, bentuk grafnya. Oke. Berarti konjekturnya sudah ada, tinggal dibuktikan ya? Iya, konjektur sudah ada semua. Tinggal Yang bagian dibuktikan. 2 ini, nomor 2 ini udah ada belum konjekturnya? Nomor 2 Konjekturnya dan sudah 3, ada. ini kan berarti kan nanti tinggal dibikin teoremanya gitu ya, dari teorema. Maksudnya kalau kita bisa membuktikan konjektur tersebut, namanya sudah teorema gitu. Terus buktinya udah belum? Atau baru mendapatkan dari gambar aja, dari ilustrasi aja? Baru dari gambar saja, Ibu. Buktiannya belum. Karena Berarti bukti formalnya belum? iya. Oke. Karena kemarin waktu bimbingan dengan Pak Adit sampaikan tinggal dimasukin teorema saja. Cuman saya juga masih nunggu Pak Adit, Bu. Karena Pak Adit juga sampai sekarang belum respon, mungkin masih. Ya, diingatkan lagi aja soalnya Pak Adit sibuk, mungkin lupa kali Pak Aditnya. Iya, baik Ibu. Oke, skripsi. Kamu belum nulis skripsi ya, baru proposal ya? Baru bentuk kayak gitu aja, Bu. Untuk skripsinya baru masih terpisah-pisah gitu, Bu. Oke, ya saya nih lihat kamu nulis definisi, contoh-contoh itu jangan kayak gitu ya. Harus ada pengantarnya gitu, antar definisi, jangan cuma isinya definisi kayak gitu. Jadi antar definisi itu ada kalimat pengantarnya. Jadi kita nulis skripsi itu kayak bercerita gitu. Lihat aja kan kayak kalau buku-buku textbook gitu kan nggak ada kan yang misalnya kayak kalian baca buku Andril misalnya kan nggak ada kan teorema 1, teorema 2, teorema 3, nggak gitu kan dia nulisnya antara teorema 1 dan teorema 2 ada kalimat pengantarnya walaupun cuma satu kalimat kayak gitu kan. Iya. Berarti nanti ditulis ditambahin gitu. kata pengantar ya, Bu ya, setiap bahasanya. Iya, Iya, baik Ibu. Terus penulisan skripsi itu yang saya lihat kasusnya selama ini yang sudah sidang atau seminar itu ya, kalian itu banyak bermasalah di bahasa Indonesia. Kalian tuh banyak pakai kalimat aktif tapi subjeknya nggak ada. Kalau kita
bahasa non formal sih oke saja, kita ngomong langsung kata kerja nggak ada subjeknya nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kalau kalian pakai kalimat aktif kan ingat kan kalau yang pakai imbuhan kayak gitu kan, membuat, menggambarkan, ya dia butuh subjek gitu. Tapi kalau kalian misalnya bingung ini subjeknya apa, ya udah diubah saja pola kalimatnya ke pola kalimat pasif. Dan bahasa Indonesia biasanya pola kalimatnya itu kalimat pasif. Kalau bahasa Inggris memang kebanyakan bahasa Inggris itu cenderung pakai kalimat aktif. Nah, kesalahan mahasiswa itu biasanya adalah mereka langsung, kalau yang menerjemahkan gitu ya, mereka langsung menerjemahkan dari bahasa Inggris gitu, tapi struktur kalimatnya tidak disesuaikan. Itu yang harus dicek gitu. Pokoknya kalau nulis skripsi itu kalian harus buka lagi buku bahasa Indonesia waktu sekolah. Iya, Bu. Dan ingat setiap kalimat itu pasti butuh subjek, butuh predikat kalau dia kalimat aktif. Terus kalau kalimat aktifnya itu kalimat aktif yang butuh objek, ya harus ada objeknya, jangan stop gitu. Misalnya apa ya? Saya membuat itu kan dia butuh apa? Misalnya saya membuat kue, misalnya itu kan butuh objek kue. Jangan sampai cuma saya membuat kayak gitu. Itu juga banyak saya temui di skripsi kayak gitu, dia pakai kalimat, kalau bahasa Inggris dia pakai verb transitif tapi nggak ada objeknya, seharusnya kan dia harus ada objeknya. Ya, Bu. Terus ngetik, kalau kalian bisa usahakan pakai latex, sebaiknya pakai latex, itu pinjam aja ini, pinjam template-nya yang sudah pakai latex. Terus kalau Dini kan sama Dini kan kemarin ngambil Andrew, kamu kan udah bisa pakai SPP kan ya? Kamu ketik aja dulu di SWP, kemudian nanti kamu yang template skripsi, misalnya kamu mintanya ke siapa ya? Hafsah misalnya, atau Adam deh kemarin yang baru Semhas. Kamu minta template-nya ke siapa? Adam. Nanti kamu bukanya di Overleaf gitu. Kamu buka Overleaf, kalian tahu nggak? Enggak, Ibu. Ini layar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Jadi kamu buka overleaf.com, terus kamu ya harus register dulu gitu kan. Kalau saya sudah punya akun kalau ini. Nah, terus kamu udah buka Overleaf, terus nanti kamu yang template itu kamu upload ke sini. Ini kan ada di sini ada new folder, terus kamu tinggal upload gitu. Atau kayaknya tinggal tarik juga bisa deh. Kalau new project, nah upload project ya kamu tinggal upload template yang kamu dapat dari Adam, terus misalnya kayak di saya itu saya punya template. Ini anggap ini sudah terupload gitu ya.
Nah, yang ini kan dia ini kebetulan sudah dibagi atas beberapa bab-babnya dipisah. Nah, yang saya perlu copy itu cuman yang di bawah, yang di dalam. Yang ini saya copy sebenarnya ini asalnya ini semuanya ini saya ketiknya di SWP ini. Saya tinggal ngopi yang tadinya di SWP, yang saya udah ketik di SWP pun saya upload ke Overleaf, terus pasti dia nanti munculnya seperti ini. Berarti bisa pakai ini kan SWP udah bahasa terlebih latex nih yang ini. Iya. Untuk pemula latex menurut saya sih mending kamu ketik di SWP dulu, kemudian kamu pindahkan ke template yang sudah ada lewat Overleaf, atau kalau kamu punya program latex di laptop kamu ya bisa langsung di laptop. Ini saya karena nggak punya latex yang offline ya makanya saya pakai Overleaf. Overleaf ini kan enaknya dia karena minusnya tentu saja butuh data gitu ya, butuh kuota. Ya plusnya adalah kadang yang nggak jalan di offline, kadang di offline itu maksudnya yang di aplikasi yang di komputer tuh ada kurang lengkap gitu ininya, paket-paketnya. Jadi ketika kita compile dia gagal. Tapi ketika di Overleaf ini karena dia sudah lengkap, dia di sini dia berhasil di-compile. Saya pribadi sih saya nggak pernah ngetik latex langsung dari latex itu ya, karena saya pusing. Apalagi kayak gini ya. Nih, saya sih pusing sih bacanya kayak gini. Rawan gagal soalnya. Soalnya kalau kurang dolarnya dia error kayak gitu. Iya. Jadi nanti kamu kayak gitu, kamu bikin akun di Overleaf, terus ke akun kamu upload template skripsi yang sudah ada. Misalnya kamu pinjamnya punya Adam, kamu upload yang punyanya Adam, dan kamu upload punya kamu yang kamu ketik di SWP. Nanti kamu tinggal copy paste aja yang punya kamu ke template. Yang di paste itu yang bagian isinya aja yang ada dalam begin dokumen dan end dokumen. Itu saya sudah share di YouTube saya, ada sih itu di tutorial SWP, nanti kamu bisa lihat di sana. Saya dulu pernah menjelaskan tahun lalu. Oke, ada lagi nggak Dini yang mau ditanyakan kamu? Boleh dilanjut ke mahasiswa yang lain? Berarti nanti saya buat dulu di SWP, baru nanti buat di Overleaf ya Bu ya, untuk latexnya. Overleaf itu cuma buat ngopi-ngopi aja. Ngetiknya di SWP, terus biar maksudnya karena di SWP itu kita nggak punya template skripsinya UIN gitu kan, atau kalau ada yang saya nggak bisa bikin gitu ya. Saya dulu S2 pakai SWP, itu teman saya yang bikin template-nya. Nah, saya tinggal pakai aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngerancang dari awal. Nah, kalau kamu bisa ngerancang dari awal ya berarti kamu bisa kerja langsung dari SWP. Kalau nggak bisa, udah ya alternatifnya kayak gitu. Pinjam template sudah jadi, kayak saya gitu, kasus saya S3 gitu. Karena saya nggak punya template disertasi yang PP, adanya adalah template disertasi yang latex, ya udah kayak gitu. Saya pinjam template yang sudah jadi dari teman saya, terus saya buka yang punya saya pribadi, saya ketiknya di SWP, terus saya mengkonvertnya ke latex yang ke template itu, saya pindahnya di Overleaf. Saya tinggal copy paste aja. Iya. Soalnya kalau buat pemula ya kayak saya sih pusing ya kalau banyak simbol-simbol kayak gitu, keriting dolar kayak itu, soalnya kalau dolarnya kurang dia error gitu kalau bikin panah. Kan kalau di SWP kelihatan gitu ya, ini kan kayak gini, ini sebenarnya ini adalah panah kayak gitu, tapi tulisannya kayak gini gitu. Kalau kita kurang slash dia error, kita kurang dolar dia error kayak gitu. Iya, Kan ini kan hasilnya yang di kanan ini. Sementara yang di latexnya yang kayak di kiri kan pusing kan lihat yang di kiri. Iya. Kalau di SWP kan tampilannya ya kamu udah kenal sendiri kan, kamu udah kuliah di Unreal ya, tampilannya ya seperti yang hampir sama kan.
file .txt SWP dengan ketika kamu jadikan PDF sama kan tampilannya? Iya, Ibu. Sama. Ya mending menurut saya Ya, sih nanti saya biar nggak tambah pusing ya. Harus belajar latex, harus mikirin skripsi, ya udah kamu udah terlatih SWP, ketik dulu aja pakai SWP, kemudian baru pindahin. Kalau udah jadi, pindahin ke template lewat Overleaf, atau kalau kamu punya program latex di laptop kamu, ya pakai program latex di komputer kamu. Iya, Ibu. Nanti saya coba. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, siapa lagi? Indah yang mau semhas ya, Indah ya? Apa udah? Udah Bu kemarin. Oke, berarti Indah udah lah ya. Oke Bu. Lina? Oke, Lina, bentar ya saya cek dulu. Saya bisa nggak? Nggak ada pilihan unmute juga sih di saya. Bentar. Ini pilihannya pin doang ini. Kalau kamu keluar dulu terus masuk lagi gimana coba Lina? Coba. Bu, apa saya dulu, Bu? Boleh, boleh. Saya screen ya, Bu? Silakan. Bu, maaf Bu sebelumnya. Record ini nanti ada di Ibu ya, Bu? Iya. Saya nanti boleh minta nggak Bu recordannya untuk skripsi nanti? Boleh. Terima kasih, Bu. Ini Bu, skripsi saya seperti membahas dari skripsinya Bu Iin, yang project Bu Iin itu. Fluid dynamic. Kan yang lain udah pada selesai. Terus kamu gimana? Bu. Iya Bu, saya juga kemarin bimbingan sama Bu Iin. Ternyata saya ada revisinya ada penambahan lema di bab 4. Tapi lema ini kan untuk menyatakan
untuk menyatakan determinannya tidak sama dengan 0 ya, Bu. Nah, ini tuh, saya tulis di habis determinan terus lemma gitu, Bu, atau gimana ya, Bu? Terus yang saya kirim ke Ibu sih Bentar. belum ada lemma ini, jadinya saya baru ngetik juga kemarin. Bentar. Saya Baik, Bu. pakai layar 2 terus saya belum. Oke, yang mana? Ini, Bu, kan Yang butuh lemma yang mana nih? Kan ini ada lemma 32. ya, yang Yang ini butuh lemma untuk yang determinannya tidak. iya, ini kan ada determinan, Bu. Nah, kata Bu Yanti, kata Bu Iin, untuk kasus saya itu harus dibuktiin untuk determinannya tidak sama dengan 0. Nah, itu ditambahkan di bab 4 atau gimana ya, Bu? Atau saya tulis di bab berapa gitu, Bu? Atau Kamu pakai lemma si 31 itu kamu taruh di pembahasan apa gimana? enggak, saya nggak pakai lemma 31. Kan kamu determinan barusan kan bukannya di lemma 31. Tuh, sebentar maaf ya, Bu. Nggak ada. Tadi Ini, yang Bu, yang ini kamu remark. tunjukin barusan kan sebelum 32. Ini 32, Bu. Barusan saya ngelihat soalnya sebelum. Nah, kan posisinya. Jadi di deskripsi Oh, saya itu kata Bu ini yang 32 ini berarti. iya, saya disuruhnya yang ini, saya disuruh ngejabarin lagi yang ini gitu. Di pembahasan aja naruhnya. Oh, taruh di bab 4 aja ya, Bu ya? Jadi Sebelum sekalian di bab alur 4 aja ya? sebelum kamu butuh ini. Sebelum kamu butuh ini, kan dead L ini setelah munculnya di mana ini di deskripsi kamu? Kamu Di butuh bab dead L ini di mana? di bab 4, Bu. Jadi Di bagian apa? ini di bagian determinan. Jadi Deskripsinya dari udah atasnya ditulis ada belum? penjelasan. Udah, Bu. Nih. Coba tunjukin deskripsinya. Maaf, Bu. Sebentar. Nah, di sini, Bu. Jadi udah ketemu nih dead L. Nah, baru ada pembuktian gitu. Ya enggak apa kalau kayak gini aja. Oke, gini aja. Oh iya. Nanti kalau di jurnal sih soalnya habis lemma ini ada inverse dari determinan untuk penulisan inverse determinan, saya juga nanti sampai situ. Jadi di atas itu tuh. Saya baru ini bagian Udah atas pasti doang. itu naruhnya. Sudah ya, Bu ya? Seperti ini ya, Bu? Paling bahasanya aja sih itu. Iya, baik. Ya soalnya kan kamu ini kan, karena kamu butuh persamaan 1 per dead L kan, makanya si dead L itu harus tidak 0. Kalau dia Iya, Bu, 0 kan betul. tidak sedefinisi kan 1 per dead L. Iya, Bu. Kemarin saya melewatkan itu, jadi waktu saya bimbingan ternyata kata Bu Iin harus ditambahin lagi ini gitu. Terus saya ini, Bu, sulit mencari jurnalnya, terbatas, Bu, jurnal untuk dasar teori. Jadi untuk bagian Tanyanya ke 2 Bu Iin kan, soalnya kan ini materi Bu Iin ya. Berarti kamu tanya Bu Iin, ya, Bu Iin. beliau sumber bacaannya dari mana? Oh iya, baik, Bu. Iya, maksudnya sumber bacaan Bu Iin juga udah dipakai sama teman-teman, Bu. Jadinya saya nyari yang lain aja tuh bingung gitu, Bu. Ya nggak Maksudnya masalah. gitu. Ya, Oh, nggak apa-apa sama, Bu. Nggak masalah sih. Kalian iya, itu landasan teorinya sama, nggak masalah. Yang penting pembahasannya beda. Oh, soalnya Bu Iin bilang, kalau bisa kalian bab 2 juga beda-beda ya dari jurnalnya gitu, Bu. Jadinya saya bingung. Tapi saya sih sudah membedakan di ruang bernorm, ini beda, ruang vektor, sama. Kalau ruang Banas saya segini doang, boleh nggak, Bu? Saya dari buku soalnya dapetnya segini doang, Bu.
Kalau menurut saya sih, kalau pembahasannya sama, landasan teorinya sama, nggak apa-apa. Ah Kamu ya, tinggal cek sama sih. aja gitu, pinjam aja yang Ya. sudah sidang gitu. Oh, ada sih yang punya Maya, Bu. Saya juga dapat apa namanya? Dari apa? eh itu apa dari Bu Yanti dikoreksi itu punya Maya. Nah, saya juga dapat sih, Bu, hasilnya. Nah, ya udah gitu aja. Baik, Bu. Nanti selanjutnya saya ke Ibu untuk masalah penulisan ya, Bu. Kata Bu Iin sih, kamu nanti penulisan sama Bu Heeh. Yanti gitu. Tapi nanti kalau materi sama saya, kamu penulisan sama Bu Yanti gitu, Bu. Oke, ya. Nah, Baik, Bu. Gitu aja ya, Bu ya. oke. Ya, nanti saya cicil bacanya ini, soalnya Baik, Bu. bulan Baik, ini Bu. tuh banyak banyak deadline, soalnya saya Iya, iya, Bu. Iya, Bu. punyanya Saya siapa yang paham. kemarin yang sidang aja belum saya baca lagi. Shihab kalau nggak salah Oke. tadi baru ngirim. Iya, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu, dari saya, Bu. Nanti saya selanjutnya bimbingan penulisan ya, Bu, Oke, nanti. ah, ah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, tadi Lina ya saya tes, tadi saya belum host jadinya nggak bisa. Lina, kamu udah bisa unmute belum? Saya nggak, ini saya cuma bisa klik meminta kamu untuk unmute. Sayanya nggak bisa mengunmute kamu. Oke, Lina, coba di unmute, udah bisa belum? Coba lagi, Lina, masih nggak bisa apa gimana? Wah, saya nggak ngerti deh. Kamu sudah saya jadikan co-host, terus izinnya juga sudah saya ganti, juga semua partisipan bisa unmute dirinya.
Gimana ya? Saya nggak ngerti juga nih ya. Tadi Reza bisa ya, terus sekarang jadi nggak bisa. Tes. Ini sekarang baru bisa, Bu. Dicoba lagi masih nggak bisa nggak? Ini Reza udah bisa ini kayak udah Udah nyala bisa. mic-nya. Tadi ada notif gitu sih, Bu. Apakah mau di-unmute atau enggak? Bisa ngomong, coba Reza ngomong masuk nggak suaranya? Halo. Tes. 1, 2, 3. Masukkan di suara saya. Kok nggak diizinkan host ya? Padahal saya mengizinkan kalian buat unmute diri sendiri. Ini settingannya di mana? Padahal saya mengizin kalian untuk unmute. Di sayanya saya ngizinin. Saya bisa unmute, Bu. Saya sudah baru bisa, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Coba dicoba Saya lagi. mau nanya sebentar, Bu. Waktu revisi Priska Maya dan dari Bu Iin juga, skripsi saya kan tujuannya membahas, Bu. Karena sudah diterbitkan sama Pak Saito. Nah, kalau misalnya kayak sorry mencari... Reza, bentar. Saya baru pakai headset. Coba kamu tadi ngomong apa? Nah, waktu revisi dari Priska Maya, saya dengar dan yang keluar dari maksud Bu In juga, untuk skripsi saya kan itu tujuannya membahas, Bu, karena jurnal saya jurnal saya yang saya pakai ini udah diterbitkan oleh Pak Saito. Kalau misalnya kan banyak kata-kata mencari solusi mencari operator solusi itu diganti membahas atau gimana, Bu? Maksudnya kayak tujuannya mencari solusi gitu-gitu, Bu. Itu kan jadi membahas. Nanti kalau yang di bab 4 mencari solusi itu tetap mencari solusi aja ya, Bu? Karena maksudnya beda. Coba kamu tulis dulu aja, nanti saya baca deh. Oh, baik, Bu, baik.
Nah, terus mungkin kamu pinjam aja koreksian yang saya sebagai penguji. Saya Iya, siapa aja anak Bu In yang saya pengujinya gitu. Maya sama Suci kalau nggak salah, Bu. Nah, kamu minta koreksian saya ke mereka. Baik, saya ikutin revisi itu juga ya, Bu ya? Iya. Baik, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, kayaknya kalau ini bisa berarti laptop saya yang bermasalah deh, Bu. Nah, iya, yang ini bisa. Tapi suara saya jadi berbayang. Iya, nggak apa-apa daripada nggak ada kan? Oke, Bu. Saya share screen. Mungkin yang di laptop itu kamu harus ini dulu. Mungkin kamu speakernya masih nyala kayaknya. Iya, Bu. Kan ada tombol speaker tuh di keyboardnya, itu dimatikan dulu. Kayaknya berbayang itu karena suara dari laptop masuk ke HP kayaknya. Iya, sudah, Bu. Ini Bu, saya sebenarnya udah selesai. Tapi kemarin pas saya bimbingan sama Pak Mahmudi, saya disuruh ganti kan awalnya, saya kan mau forecasting. Nah, awalnya saya itu pakai semua data untuk parameternya. Saya nggak pakai data testing atau training, karena saya mau ngebandingin sebenarnya semua parameter dipakai sama ada data training sama data testingnya. Nah, tapi kata Pak Mahmudi, saya disuruh ngebagi data yang saya punya untuk data training sama data testing. Jadi, saya kerjain ulang lagi, tapi kalau saya ubah, saya pakai data testing itu, datanya jadi makin jauh dari data aktual, Bu, hasilnya gitu. Jadi, saya masih coba lagi dan besok saya mau bimbingan lagi sama Pak Mahmudi. Kenapa harus pakai data testing dan data ini? Yang kayak gitu bukannya biasanya kalau AI ya? Enggak ya? Enggak, Bu, kalau forecasting memang begitu. Pakai data training dan testing. Oh, ya udah. Nah, saya kan nggak tahu nih ya, kalau teorinya kamu tanya Pak Mahmudi aja ya. Iya, iya. Ini Bu, saya mau tanya juga kan saya ada dua, ada metode dekomposisi aditif sama metode dekomposisi multiplikatif. Nah, saya agak bingung di sini Bu, di sini karena kan di satu metode ini ada beberapa langkah. Nah, dan isinya itu setiap langkah itu pasti ada hasil tabelnya. Itu jadi saya pisah atau kayak gini boleh Bu, jadi 46.1 gitu boleh atau lebih baik saya pisah? Kalau ini dipisah apa enggak kalau dalam kasus yang ini? Sebenarnya ini kalau yang ini kan punya aditif Bu, yang bawah saya ada lagi 4.7 punya multiplikatif gitu. Jadi saya kalau misalkan saya mau pisah, saya agak bingung juga sih Bu pisahnya. Nah, yang di sini juga ada. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya sama, tapi ada beberapa part yang memang sebenarnya yang di aditif itu ditambah, dijumlah, yang di multiplikatif itu dibagi gitu loh, Bu. Ada perbedaannya itu aja. Jadi yang kayak kamu bikin sekarang aja. Berarti boleh ya Bu kayak gitu ya? Heeh. Sama ini juga Bu nah ini sebenarnya di apa kan saya juga kalau cari-cari saya cari di buku atau di jurnalnya kebanyakan nggak ada ininya Bu, nggak ada ininya yang dipakai gitu loh Bu, persamaan yang dipakainya. Jadi langsung mereka tuh kalau misalkan kasus itu langsung langsung ke prosesnya gitu loh Bu. Cari di Jadi buku. Ini kan kamu pakai jurnal ya. iya. Ini kan analisis tren. Kamu belajar analisis tren di mana, di kuliah apa? Biasanya kan nanti misalnya di kuliah apa? Di time series Bu, analisis runtun Nah, waktu. biasanya kan di buku referensi time series adalah seharusnya analisis tren itu rumusnya. Oh iya Bu. Dan tinggal itu aja sih Bu, tinggal masukin referensi sama
lampiran aja sih. Kalau memang karena MSE dan MAPE-nya sebenarnya dari kemarin yang itu kan udah kelar. Nah, pas saya coba itu jadi error. Kemarin saya coba lagi sebenarnya udah bisa, tapi itu dia Bu kendalanya. Datanya makin menjauhi dari data aktualnya gitu. Kalau kayak gitu berarti gimana? Berarti trainingnya tidak mewakili berarti ya? Iya. Sebenarnya MSE dan MAPE-nya itu sebenarnya makin kecil Bu dari kemarin. Tapi yang saya bingung hasilnya malah makin menjauh. Sebenarnya kan keakuratannya makin mendekat gitu, makin di bawah 10%, tapi kalau yang kemarin kan keakuratannya 10% sampai 20%. Nah, kalau yang sekarang itu di bawah 10%, tetapi hasilnya lebih jauh dari yang kemarin gitu. Saya makanya masih ada kekurangan di situ sih, Bu. Ya, kok bisa gitu ya? Iya, saya juga bingung, Bu. Pas kemarin udah mendekati gitu. Tapi saya juga bingung, Bu. Makanya besok saya mau bimbingan lagi dulu sama Pak Mahmudi, Bu. Oke. Ini saya sekilas ngelihat penulisan kamu, coba tadi itu banyak yang menjorok-jorok. Kalau saya pribadi kurang suka ya yang menjorok-menjorok kayak gitu. Iya, Bu. Yang ini, Kan Bu. Iya, nah 241-nya sejajar aja sama di si 24. Oh, iya, Bu. Geser ke kiri. Ya. Terus tadi ada simbol-simbol T, tadi kamu T-nya T huruf biasa. Kan tadi kamu ada keterangan, misalnya ada HT itu adalah pada waktu T. Nah, waktu T yang T terakhirnya nggak kamu miringin. Oke, Bu. Yang persamaan ya, Bu, kayaknya. Ya. Dan ini juga di 2.1, Bu, kemarin saya udah bimbingan juga sama Pak Mahmudi. Di bab 1-nya itu, di latar belakang disuruh masukin referensi penelitian sebelumnya. Jadi di sini saya perlu masukin lagi atau enggak, Bu? Enggak. Saya sebenarnya skripsi ini apa ya, beda. Kalau saya sama Bu Iin agak setipe gitu ya, cuman kalau Bu Nina beda gitu. Kalau saya sama Bu Iin tinjauan pustaka itu di bab 1, tapi kalau Bu Nina di bab 2 ya. Jadi gimana, Bu? Nanti kamu kan bisa aja kamu dapat pengujinya Bu Nina kan? Iya. Sementara taruh di bab 1 dulu aja lah. Oke, Bu, berarti biasanya juga di bab 1 kok itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya nggak usah dikasih nggak usah dikasih subbab gitu juga nggak apa-apa, cukup di apa ya dia yang kayak gini ya, kayak gini juga nggak apa-apa. Terus ya kamu tambahkan ya itu yang bagian penelitian yang kayak yang saya share di awal tadi. Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Udah ya, Bu? Oke, ya udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa lagi? Saya kali ya, Bu. Ya, silakan. Saya yang tadi, Bu. Kira-kira enggak sih, saya masih belum pede aja, Bu, sebenarnya, Bu. Siapa? Badria. Kamu panggilannya siapa? Abad, Bu, Abad. Ibad. Abad. Ya, 100 tahun, Bu. Kamu belum pede kenapa? Nggak tahu aja, saya masih kayak takut apa ada yang kurang atau misalkan gimana-gimana gitu, Bu, sebenarnya. Ya, kalau kamu takut ntar nggak maju-maju. Ya sih, mungkin kayak
Ini sih, Pembimbing satu lagi siapa? Pak Wisnu. enggak, Bu Yana. Kalau kata Bu Yana udah lanjut aja. Kamu tunda-tunda terus kamu nggak lulus lagi, bayar SPP lagi. Sama ini Bu, saya mau tanya kemarin kan ini untuk di bab 3. Sebentar, bab 3. Nah, kayak gini nih yang ada graf, saya maksud kayak gini, masukin graf roda kayak gitu segala macam. Nah, kamu perlu nggak itu di bab pembahasan? Graf roda iya, di graf roda ada kan ya graf roda, terus lintasan, cycle itu butuh karena kan pemaparan sebelumnya Ibu untuk di bab 3-nya. Pokoknya yang dimasukin yang butuh aja, yang nggak butuh jangan biar banyakin skripsi terus asal dimasukin, jangan gitu ya. Pokoknya yang dimasukin yang butuh aja. Yang butuh di bab 4. Kalau misalkan untuk graf matahari tuh graf berarah dan tak berarah tuh butuh nggak ya Bu? Kemarin sih saya bingung sih, masih kayak ini harus dimasukin atau enggak gitu. Masih bingung aja itu. Sama ini kayaknya Bu, secara sekilas graf berarah dan terarah juga nggak apa-apa sih dimasukin buat pengenalan aja kan. Iya, pengenalan lebih ke terus kalau ya. Iya. Terus sama ini untuk pembahasan. Nah, ini kan saya sebelum masuk ke teorema hasilnya itu kan ada SF3, bunga matahari SF3 sampai SF6. Nah, di mana sebenarnya teorema ini akan berlaku di SF mulai dari lebih besar dengan 7. Ya. Jadi, gimana sih saya tunggu di akhir. Berarti kan awalnya kamu uraikan yang SF1 sampai berapa? 6 ya? Mulai dari 3, Bu. Mulai dari 3 sampai 7 tuh saya uraikan. Terus kamu bikin teoremanya mulai untuk N besar sama dengan 7. Iya, nih. Misalkan SFN, graf bunga matahari dengan 2N+1 simpul, di mana N lebih besar sama dengan 7, memiliki bilangan kromatik CH SFN sama dengan N+1. Jadi, hasil kromatiknya itu akan N+1 gitu. Misalkan dia N ke-8, berarti dia bakalan punya bilangan kromatiknya itu 9 gitu. Nah, itu hasil dari teorema saya gitu kan. Nah, terus ini untuk penetapan penamaan di bunga mataharinya itu Bu, kayak kan ini ada nih kayak graf kromatik ini, terus tetapkan ini adalah titik utamanya. Nah, di sini kan ada CWI di mana CVI+3 itu yaitu mulai dari sini kayak lebih ke penamaan pelabelannya sih Bu. Nah, kemarin juga saya disaranin untuk tambahin karena kan tadi saya ada SF3, SF4, 5 sampai 6 dijadiin lemma aja atau biarkan teoremanya satu kayak gini aja Bu. Itu di dalam pembuktian, teoremanya ini aja yang tadi kamu tetapkan itu di pembuktian isinya. Teoremanya cuma yang 2 baris itu aja. Nah ini ya, nggak apa-apa ya, Bu? Misalkan SF ini nggak apa-apa, terus berarti langsung yang kamu tetapkan ini, yang ini bagian dari pembuktian, yang tetapkan CV0 sama dengan 0 itu. Oh iya, ini berarti kan langsung ke pembuktian, terus ini kita coba ke N selanjutnya, habis itu udah kayak gini aja ya, Bu? Iya. Tadi kan iya. Tadi kan kamu naruh tetapkan itu di bawah teorema dan di atas bukti kan. Nah, itu dipindahkan ke bagian pembuktian. Oh, oke. Berarti ini saya ini kan teoremanya. Mulai dari mana Bu yang dibidahin ke pembuktian, Bu? Yang tetapkan. Oh, tetapkan ini. Iya. Gambarnya juga ikut pindah ke bawah juga atau gimana, Bu? Boleh. Atau kamu naruh tapi kalau di sini saya bukti langsung ke N gini, misalkan graf bunga matahari SF8 memiliki simpul sebanyak sekian di mana 17 nah, kalau bukti kan nggak boleh pakai N yang khusus, nggak boleh spesifik angkanya. Oh gitu. Oh jadi N-nya harus sembarang. Oh oke. Berarti... Kalau ini kan cuma contoh doang. Ini contoh untuk N-nya sama dengan 17. Ternyata terbukti. Nah, tapi kalau untuk pembuktian di matematika nggak boleh kalau pakai khusus angkanya, nggak boleh. Harus untuk N sembarang.
Baik. Berarti ini langsung, oke, berarti bukti yang udah saya tulis ini saya hapus, dipindah. Terus yang gambar ini, yang 3.6, sama dari tetapkan sampai jelas, itu berarti saya pindahkan ke bawahnya ya, Bu? Iya. Oke. Perlu pendetailannya nggak ya, Bu? Maksudnya kayak, atau cukup seperti ini aja? Nah, saya kan belum baca ya, jadi saya nggak tahu itu cukup apa enggak ya. Oke. Baik, Bu. Intinya kamu, kan ini kan kasusnya kamu masih pakai N-nya 17 ya. Ternyata kan di pembuktian formal nggak boleh. Nah, kira-kira kalau untuk N sembarang kamu butuh apa saja? Nah, apa saja yang perlu kamu definisikan ya, itu yang kamu taruh di awal-awal di pembuktian. Kalau yang kamu tulis di atas itu sudah cukup, ya udah berarti itu saja yang dimasukin. Oke, nanti baik Bu. Nanti coba saya betulkan. Coba ke bawah lagi yang buktinya itu. Ini. Kamu nulis buktinya, di kebawain lagi yang bukti. Ini sih, lebih ke pembahasan penamaannya, Bu. Pelabelannya. Oke, ini masih bukti yang kasus N-nya 17 ya, berarti ini belum bukti kan? Ya, bukan. Belum. Ya, berarti kamu harus udah berarti kamu harus ngerjain bukti yang untuk N-nya sembarang dulu. Kalau ini berarti kan udah tinggal pindahin aja kan ya, Bu ya? Maksudnya, ya udah gini, terus pindahin gitu. Apanya yang dipindahin? Yang tetapkannya, iya. Iya, Terus habis itu dibuat seperti yang di bawah ini gitu, pembuktiannya lebih dalamnya lagi. Iya, tapi untuk N-nya sembarang. Kan kamu tinggal ngelihat polanya aja kan, itu kan kamu kalau N17 ternyata yang muncul itu dari V1 sampai V7 gitu kan. Sampai V8. Terus W1 sampai W8. Nah, kira-kira kalau N-nya sembarang, kira-kira gimana? Ini NSFN, berarti ini N-nya 8 ya. Berarti kalau N-nya 8, kamu punya 17 simpul. Berarti kan kalau N-nya, untuk N sembarang, berarti dia akan punya simpul berapa? 2N plus 1 kan? 2N plus 1, iya benar. Ya tinggal dimodif-modif aja kan itu, yang di bawah-bawah itu angka, berarti kan kamu pindahkan dia dalam bentuk N. Oh ya, oke. Baik, Bu. Lebih di ini aja sih, dijabarin dari definisi dan tetapkannya. Ya. Oke. Ya, itu kan juga bukan CIN kurang 3 lagi ya. Coba yang kamu tetapkan itu apa? Ini selalu berlaku nggak itu untuk N sembarang bahwa CWI sama dengan CVI tambah 3? Asalkan N-nya lebih besar sama dengan 7, itu akan berlaku, Bu. Oh, ya udah. Akan terus berlaku. Karena kan ya itu dia akan berulang sebenarnya warnanya. Coba bentar, CWI sama I-nya 1, 2, sampai N-3. Ya. Nah, yang di bawah jangan CWI lagi, pakai WJ berarti di bawah. Oh, WJ ya? Iya, yang di atas, soalnya biar nggak bingung, soalnya ini di atas kan I-nya dari 1, 2, sampai N-3, terus yang di bawah kamu pakai tulisnya CWJ sama dengan CVJ kurang N-3. Untuk J-nya dari N kurang 2 sampai N. Berarti di sini juga CVJ ya, Bu? Iya. Yang baris kedua itu kamu ganti dengan J. Oke. Nah, berarti kan yang jelas itu, saya nggak tahu ini jelas apa enggak gitu ya, kan kamu nulisnya ini jelas. Sebaiknya jangan pakai kata jelas sih, harus didetailkan gitu. Kenapa si KH itu apa itu? CH-nya itu lebih ke harmoniusnya, Bu. Harmoniusnya. Nah, itu dituliskan harmonius, apa sih bilangan kromatik harmonis dari SF adalah SK, SFN kayak gitu. Jadi jangan langsung simbol kayak gitu. Jangan langsung ke simbolnya, dituliskan dulu simbol itu menyatakan apa sih. Kan kalau kalian coba deh,
untuk menulis yang benar itu, bacalah buku paling enggak kamu baca buku Bartel aja deh. Itu buku Bartel itu menurut saya sudah bagus kan. Coba dilihat Bartel itu kan nulis dia function F kan dia nulis gitu kan, bukan langsung dia nggak langsung nulis simbol F kan dia. Pasti dia bilang dulu function, dia nulis ada kata function F dulu, ada functionnya dulu. Dia nggak langsung nulis simbol F. Iya. Ya untuk nulis yang bagus ya salah satunya ya tinggal kan kalian pasti pakai buku Bartel kan ya. Pakai aja buku itu, nanti kan tinggal diikuti saja pola struktur kalimatnya disesuaikan dengan struktur kalimat Indonesia. Oke. Ini untuk akhirnya sih kayak gini Bu. Nah, penutup gitu ya, penutup itu harus kesimpulan harus menjawab pertanyaan di bab 1. Oke. Di permasalahan di bab 1 apa, tujuan di bab 1 apa, sudah terjawab enggak gitu. Nah, kesimpulan ini harus menjawab. Jadi orang kalau baca bab 1 dan bab 5, kalau di kamu kasusnya bab 4 udah sudah menjawab kayak itu. Berarti skripsinya sudah rencana deskripsinya sudah dikerjakan semua. Baik, Bu. Oke. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, kalau kata Bu Yana, ya kamu coba buktikan untuk yang N, terus kata Bu Yana, ya udah kamu daftar aja Semhas sambil, kan biasanya Semhas tuh ada jeda 1 minggu lah, menjelang 1 minggu itu kan kamu bisa ngerjain revisian. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Iya. Udah semua ya? Nihayah Azara panggilannya siapa? Nihaya aja, Bu. Nihaya mau mau present kamu besok ya? Iya, besok. Iya, besok, Bu. Nanti linknya saya kirim ke Ibu. Slide-nya udah jadi? Udah. Slide buat besok coba saya lihat. Bentar. Maaf, Bu, bentar. Not responding. Oke. Ibu, maaf kalau Nihaya masih not responding, boleh saya dulu nggak, Bu? Boleh, silakan. Sudah terlihat ya, Bu, share screen-nya? Ya, udah. Ini, Bu, saya masih fokus di kerjain bab 4 dulu, belum nulis di bab 2-nya.
Terus terakhir bimbingan sama Bu Madonna itu, sebenarnya ini saya udah sampai selesai, Bu. Udah sampai terakhir tahapan penelitian. Cuman di tengah-tengah itu ternyata ada salah satu uji yang terima H0, padahal harusnya tolak H0 gitu, Bu. Jadi kemarin kalau dari Bu Madonna sih sarannya untuk nambahin variabel. Karena kan sekarang variabel yang saya pakai itu ada 10. Nah, sama Bu Madonna minta ditambah jadi 12. Terus juga minta diganti untuk pakai uji heterogenitas spasialnya, pakai uji-uji yang lain selain uji Brespagan. Terus gimana? Karena baru revisinya kemarin, Bu, jadi baru mau saya coba. Semalam udah saya coba, tapi belum ada yang dapat jadi tolak H0. Jadi ntar saya coba lagi hari ini. Oke. Terus Ibu, saya kan pembimbing satunya Ibu, pembimbing duanya Bu Madonna. Itu tetap nggak apa-apa ya, Bu? Saya ke Bu Madonna terus. Iya, kayaknya ini karena masalah kepangkatan aja sih disusunnya kayak gitu. Karena apa? Karena kepangkatan PNS-nya saya lebih tinggi dari Bu Madonna, makanya di set sama prodi kayak gitu. Iya, Bu. Tapi nanti kalau penulisan realnya realnya pembimbing satu Bu Madonna, tapi di atas kertas pembimbing satu saya kayak gitu loh. Jadi saya cuma ngurusin tulisan, Bu Madonna ngurusin materi. Oh iya, berarti nanti saya tetap ke Ibu ya, Bu, untuk revisi penulisannya, iya. Nanti kalau udah dari Bu Madonna udah, maksudnya secara teori sudah, ya udah kirim ke saya, berarti kan saya tinggal periksa tulisan ya. Iya, Bu. Nah, ini kamu tulisan udah ya baru 4 ya, bab 3-nya udah dicicil belum? Bab 3 sama bab 4 aja, Bu. Bab 2-nya yang materi teorinya itu belum. Bab 3 kamu apa metode? Iya, metode sama data. Sumber data, ya udah. variabel. Ya, dicicil aja ngerjain bab 2. Iya, Bu. Kamu angkatan berapa? 2017. Ya, kalau bisa sih kalian semuanya 2016, 2017 seminar di liburan inilah. Soalnya kan kalau udah kuliah, dosen udah sibuk ya. Jadi dikejar kaliannya kan juga lebih santai di liburan kan, cuma ngurusin skripsi gitu. Kalau udah masuk semester ya, kalau masih ngulang kalian ya akan sibuk dengan tugas-tugas gitu. Yang pasti dosen lebih sibuk lagi gitu kalau perkuliahan sudah mulai. Jadi kejar selama liburan ini. Iya, Bu, baik, Bu. Oke. Kalau dari Ibu ada saran lagi nggak, Bu? Saya nggak ngerti sih ini, saya sudah lupa. Kalau terkait materinya. Pengetahuan saya tentang statistik ya pengetahuan saya waktu S1, saya sudah lupa. Iya, Bu. Berarti ini saya tutup ya, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini saya share screen ya, Bu. Udah muncul belum, Bu? Udah. Jadi judul saya itu implementasi deep learning untuk memprediksi jenis kelamin berdasarkan nama. Studi kasusnya nama-nama masyarakat Indonesia, Bu. Terus? Saya ini ngejelasin PPT-nya. Kamu liatin di enter-enter aja PPT-nya. Terus next. Next. Sorry, yang di slide ketiga itu menjelaskan apa?
Ini latar belakang. Nanti saya bacain aja. Ada tentang penelitian terdahulu nggak kamu jelaskan dari gambar ini? Enggak, jadi pas saya bimbingan itu dia yang penelitian terdahulu itu masuknya di bab 2. Saya bimbingan sama Pak Taufik. Jadi dibikin tabel gitu, Bu. Kamu tampilin nggak ini di slide? Di bab 2 saya cuma nampilin ininya aja sih, Bu. Paling nanti saya jelasin maksudnya apa, perbedaannya kayak gitu. Oh, ya udah. Tapi deskripsinya saya bikin tabel perbedaannya gitu. Iya, saya pribadi sebenarnya juga prefer pakai tabel sih. Cuman kemarin tuh karena ada mahasiswa bimbingan saya yang disuruh ganti ke paragraf, akhirnya ya saya ngikut aja. Soalnya kalau lewat tabel tuh memang lebih kelihatan gitu. Iya. Terus bab 2 tadi kamu menaruhnya landasan teori. Iya. Coba deh kamu ceritakan yang di halaman 3 itu, coba deh kamu cerita dulu di halaman 3 itu kamu cerita apa sama yang halaman 7. Jadi latar belakang dari penelitian itu kan proses pengenalan jenis kelamin itu yang dilakukan oleh komputer itu tidak semudah dan secepat dibandingkan dengan proses pengenalan yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu dengan mudah dapat mengenali seseorang dengan cepat tanpa harus berpikir, sedangkan komputer ini selain lambat dalam pengenalan, juga sulit pada orientasi nama yang terkadang nama laki-laki ini digunakan pada nama perempuan, begitupun sebaliknya. Nah, di beberapa lembaga itu biasanya ada informasi tentang mengenai penggunanya. Tapi juga sering di beberapa lembaga itu tidak tersedia dengan baik informasi itu dalam bentuk sederhananya. Data pengguna biasanya berupa nama asli, jenis kelamin, usia, dan informasi lainnya. Inilah sebabnya mengapa jenis kelamin sama nama itu seringkali dapat digunakan untuk mendeskripsikan si penggunanya. Tapi ada hal yang menjadi sulit dilakukan apabila tidak ditemukan informasi mengenai jenis kelamin seseorang. Misalnya ketika kendala yang sering ditemui pada proses evakuasi jenazah korban kecelakaan lalu lintas atau ledakan besar yang menyebabkan hilangnya informasi mengenai jenis kelamin. Tapi informasi tersebut itu masih bisa didapatkan jika masih memungkinkan dilihat dari namanya. Nah, algoritma AI ini dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi di mana tujuan masalahnya adalah untuk memberikan label yang benar. Di mana data itu memiliki informasi penting untuk masalah tersebut, seperti kurangnya informasi jenis kelamin. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kan masih memungkinkan untuk menggunakan informasi yang sudah ada sebelumnya untuk memprediksi informasi lain yang diperlukan untuk mengisi data yang kurang tadi. Menggunakan beberapa logika dasar dan deep learning, kita dapat memprediksi jenis kelamin itu dengan mengambil nama dan membandingkannya dengan daftar nama yang sudah ada yang terkait dengan nama-nama untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Itu, Bu. Terus kamu langsung masuk ke permasalahan. Terus langsung ke rumusan masalahnya. Sekarang kamu lanjut ke halaman 7 dulu.
Nah, yang jurnal yang pertama itu dia sama detecting gender by full name tapi dengan nama Rusia. Nah, di model ini tuh dia pakai regresi logistik. Terus yang diteliti juga nama-nama nama-nama orang Rusia, tapi dia Nah, ngambilnya dari menurut saya sih yang literatur review ini ditaruhnya setelah bab 3 di halaman 3. Oh, iya. Jadi kan kamu harus menjelaskan perbedaan kerjaan kamu dengan kerjaan dia kan, makanya kamu baru bisa merumuskan permasalahan kamu. Oh iya, iya Bu. Nanti saya pindahin. Kalau saya dan Bu Iin lebih sukanya begitu. Maksudnya kelihatan gitu ya latar belakangnya apa, terus kita ngelihat kerjaan orang, terus kita lihat gap apa yang bisa kita isi, dari sana baru kelihatan berarti permasalahan apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita isi gitu. Kalau ditaruh di bab 2, nggak tahu, kayak berulang-ulang gitu loh menurut saya. Di bab 1 ada, terus di bab 2 ada lagi. Berarti nanti Jadi di bab 2 itu murni landasan teori aja. Oh iya. Landasan teori itu maksudnya kamu di bab 4 butuh deep learning ya, kamu butuh definisi itu gitu. Jadi bukan nulisin kerjaan orang lagi. Kerjaan orang tuh di bab 1 aja nulisnya. Iya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ini landasan teori itu saya cuma nulis rumus-rumusnya aja. Nanti paling saya presentasi biasa nggak apa-apa kan? Coba di slide-nya dulu. Ini kayak ini yang RNN. Nah, si recurrent neural network itu kamu jelasin dulu apa? Iya, nanti jangan sekedar rumusnya aja. Oh, berarti di sini dimasukin ya, Bu? Ya, terserah kamu mau baca atau kamu taruh di sini, terserah. Saya sih tadinya pengennya saya baca, tapi di sini ditampilinnya itu rumusnya aja karena biar nggak kelihatan rame banget. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu perlu baca gitu. Iya. Oke. Coba next slide-nya. Terus next. Coba cepat aja, saya cuma mau lihat sekilas. Oke. Oke, palingnya itu aja ya, yang literatur review-nya aja pindahin ke setelah halaman 3. Iya, Bu. Dan ceritanya nyambung gitu ya, dari kamu nyeritain halaman 3, terus kamu ceritain orang udah ngerjain apa, terus gap apa yang bisa kamu isi gitu ya. Iya. Oke, jam 10 ya besok ya? Iya, Bu, jam 10. Nanti saya kirim linknya.
Oke, good luck. Ya, Bu. Pembimbing jangan lupa, penguji jangan lupa diingatkan ya, takutnya pengujinya lupa gitu. Iya, kemarin Bu Inai juga udah minta diingetin. Jadi paling nanti saya ingetin sekalian saya kirim link. Oke. Pagi-pagi perlu diingetin soalnya biasa lupa sih. Saya juga kadang lupa gitu kalau nggak diingetin lagi sama mahasiswa. Iya, Bu. Oke, siapa yang belum ya? Ade udah belum? Adelin Hikmalia. Ada nggak ini orangnya Adelin Hikmalia? Tadi Adel udah Bu, yang sebelum Nihayah tadi. Oh, ya udah berarti ini udah semua ya? Udah mungkin Bu. Oh, oke. Minggu depan dilaporin lagi ya kerjaannya di jam yang sama, dipakai link sama. Buat yang belum Semhas. Kalau sudah Semhas ya udahlah gitu. Bu, maaf Bu. Ya? Saya di hari ini tapi jadwal pagi ada Bu Iin. Nanti saya izin telat ya Bu datang joinnya. Oh, kamu bimbingan sama Bu Iin? Bu Iin setiap hari Rabu juga Bu. Jam? Antara jam 7 atau Ibu Iin mulai jam 8 gitu Bu. Nanti saya langsung join ke Ibu gitu habis itu. Oh ya udah. Baik. Saya izin telat aja takutnya Bu. Ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Ya dikejar skripsinya harus selesai selama liburan ini biar kalian nggak perlu bayar SPP lagi semester depan atau kuliahnya tenang. Baik Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.